السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu, dan bagi Allah itu timur dan barat. Fa'ainama ay al-ardi kullaha li'annahuma nahiyataha, yaitu timur baratnya maksudnya adalah bumi kullaha, yang semuanya, ya, yang semuanya. Berarti walaupun dalam Quran disebut timur dan barat, kan berarti selatan dan utara hanya tamong nya mandui tamong sih. Jadi Allah itu punya semuanya yang ada di bumi, baik timur dan barat, menan dalam Quran. Walau demikian makna ji bukan timur saja, bukan barat saja, tapi al-ardi kullaha, bumi yang mendumdih. Karena bahwasanya kedua istilahnya benar, yaitu timur baratnya nahiyatani, ya, nahiyataha itu sisi daripada bumi. Ya benar. Nah, jadi kan ketika katanya udah baca Quran, ketika Allah berfirman tentang timur barat, nyen kai tamong utara selatan. Jadi arahnya berubah arahnya. Dina pulau mah. Punanya. Menyo serong geno apa gitu. Tenggara apa gitu. Kau kan kau. Nah, jadi artinya bahwa ketika kita nyata baca Al-Quran makna timur baratnya, itu artinya utara selatan masuk juga. Jadi fa'ainama tuwallu, maka kemanapun kamu menghadap, wujuhakum fis sholati bi amrihi, kemanapun kamu beradab, fathamma, ya, fathamma di sanalah wajhullahi, wajah Allah. Nah, nyo perlu kita bahas nyo na istilah yang agak rumit, yaitu istilah penggunaan kata wajah Allah. Ya, nyembek tebuh makna wajah Allah, lagi wajah haju menan. Wajah hidanyo sama lagi menan cik. Oh haju. Walaupun memang terkadang Allah sebut wajah, tapi kan berartinya tak fikir ju laulai hidanyo. Oh berarti Allah na wajah cik. Yang bahaya. Kak. Innallaha wasi'un, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Yasma'u fadluhu kulla syai', maha mendengar, ya, mohon maaf, yas'u itu maha luas kelebihannya, ya, kulla syai'in akan setiap sesuatu, alimun, Allah yang maha mengetahui. Dalam. Jadi menurutku, ini kan lembu arti yang global. Bagi Allah itu timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan lagi maha mengetahui. Ini makna aja. Ya, ada yang bunuh panjang belum bacanya, belum baca yang di dalam. Nah, jadi intinya ayatnya berkenaan tentang masalah di part-part di kitanya mentang tamu menghadap Allah dalam solat. Ya, dalam solat. Maka ketahuilah Allah, ya, itu ada di mana-mana. Walau wujud Allah bukan di mana-mana. Jadi Allah itu ada di mana-mana, tapi wujudnya bukan di mana-mana. Ini baik dipegang hantar Allah nah ini sabuh ni dua hana ya hana. Ya, maka nyo kan nyo penting bagi dia. Munyo menan andai na urun dayong. Betul na urun dayong tungku wilun kan lun ya camping. Lun ya camping kena dalam tengah hutan atau masa bak tempat lapangan yang luas. Jadi ketika alun dalam hutannya, jadi kan kompasnya mati, mata uroh na. Kemudian jempih kan mati. Magi bancara kita yang semayang tu, kiblat hana ada depu. Kiblat kah hana ada depu. Kecuali mandeh mata uroh, tinggal arah macam mati. Menyobdeh mata uroh, udah. Berarti arah kiblat ji menuju barat.
Mana? Ya, arah barat Pak, barat. Yang ke arah barat. Nah, berarti ide kiblat. Mamunyo kejadian dalam hutan nunggu kasus ji tira urang atau kelompok mesti kerja kedir camping bak tengah hutan kahana li matoro hai sebab mungkin redo. Kemudian pih jum hana kompas pi mate. Maho ci arah dan semayang nunggu. Kembali bak ayatnya. Jadi ayatnya mengkisahkan tentang kemanapun kamu menghadap dalam solat, ketahuilah Allah ada di mana mah. Mana itu? Ya, mana jarak? Nah, jadi lun pugat penjelasan becut ya agak panjang bahawa Allah ada di mana-mana. Baik ni fikirlah kitanya Allah itu wujudnya di mana-mana. Hanya bahaya hanya kalimat lagi yang rupa. Nah, maksudnya Allah itu bisa kemanapun kita menghadap, tetap Allah Maha mengetahuinya. Sabah deh. Yang kedua yang perlu tuan sampaikan, wajhullah. Inanna tulisan wajhullah nunggu. Munyo tabuh arti wajhullahnya berarti wajah. Wajah Allah. Ma wajah Allahnya baik tak kira lagi kitanya dalam pikiran dia wajah Allah berarti Allah na wajah. Lagi kitanya hai mendum makhluk kan na wajah. Lagi binatang na wajah. Mampat na binatang na wajah. Mendum na wajah. Mang menancik kita na wajah. Jadi nak sebahagian orang, ya tersebutlah langsung lagi Wahabi ya. Wahabinya meyakini bahawa Allah na wajah, lagi kita wajah. Mang beda wajah ni. Mang dia kata yakini Allah na wajah, kan payah tanya unsid, punya na wajah pasti nama mata. Mempat na wajah yang na mata cinta kalau mbak bumoyo. Mandum makhluk Allah punya na wajah pasti na mata. Nyan makin kurang aku punya kamenan. Punya tak imani bahawa sebagaimana yang ka Allah sebut dalam Quran langsung tak imani laju menan hana payah otak atik leh masuk otak atiknya dalam bahasa tafsir takwil. Hana tapuruh makna lain. Habis dia nunggu sesat dia kafir. Part kafir lagi urang pegah wajah Allah. Kita tanya mbak zira urang mangkah ka petih wajah Allah? Nun petih. Maka nun petih. Hai menan Allah pegah dalam Quran wajah Allah. Oh nya yang murah. Hang kemah yang mandum dalam Quran ke tersebut walaupun bahasa majaz keyakini laju oh hana munyo kata yakini wajah Allah sama lagi wajah danyo ataupun mungkin na wajah Allah tapi bedang wajah danyo nyampai tanya mata apa ibu mata Allah pat pui lika pu ka bahaya kan mata Allah pu lika pu likut pu rata hunan nyampai tanya cik hidung. Jadi bermula dari kesesatan muncullah kesesatan yang lain. Maka wajah Allahnya tunggu maksud jih di dalam tafsir ya memaknai qiblatuhu allati radhiha. Kiblat kemanapun kita mengarah walau tak tahu lagi mana arah kiblat, maka kemana saja itulah kiblat yang diridhoi Allahnya wajah. Ya nunggu. Ya, kak. Jadi kan, yang ayatnya berkenaan tentang sembahyang. Di part-part di kitanya menghadap, ada 24 arah kiblat. Lakukanlah kemanapun kita mau. Satu, yang kedua, waqalu takhadallahu waladan. Dan berkatalah mereka orang Yahudi. Ya, kita mau lembab Yahudi. Pokoknya surat Baqarahnya termasuk surat yang paling membahas tentang Yahudi. Berarti kan cukup gimana ke? Ilun mana? Waktu ilun baca Qurannya, ketika Allah membahas Yahudi, lagi lebih negatif daripada positif Yahudi ya. Hal-hal negatif lah. Hal positif menyo Quran membahas Yahudi yang lihat yang negatif. Jadi nyokai pubut masalah dalam di awak Yahudi. Apa pegah le Yahudi termasuk awak Nasrani. Wa man zaima annal malaikata banatillah. Kata orang Yahudi Nasrani
itu malaikat-malaikat itu anak-anak Allah. Bukan lewat Yahudi, lewat Nasrani. Jadi dalam Quran Allah sebut orang Yahudi itu selalu ittakhadallahu walada. Selalu menganggap bahawa Allah itu punya anak. Yang sama aku Yahudi dengan Nasrani sama. Menganggap Allah na anu. Cuman beda di mana? Munyo Yahudi anu Allahnya Uzair. Yahudi. Anu Allahnya Uzair. Nabi Uzair nanti tengok. Uzair. Nanti kalau buat Google ni. Sedangkan awak Nasrani, anak Allah itu Al-Masih. Al-Masih. Isa Al-Masih. Okay? Sedangkan orang-orang kafir Quraisy, mata tegalamna Nabi Muhammad, meyakini bahawa malaikatnya anak Allah. Jadi sama orang yang nunggu, dipat sama. Sama-sama menganggap Allah nanu. Beda di Yahudi menganggap anak Allahnya Uzair, Nasrani menganggap anak Allahnya Isa Al-Masih, dan orang-orang musyrik tegalamna Nabi di Makkah kan menganggap bahawa anak Allahnya adalah malaikat. Maka Allah putrun ayatnya ubat Nabi Muhammad. Seolah-olah Allah nak sampaikan, hai Muhammad, na putru ba urang yang mendum bahawa lun hana anu menanlah. Ya bahasa dia. Ya kan? Maka Allah berfirman, Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Maha suci Allah, tanzihan lahu anhu, yang Allah itu suci daripada demikian. Apa yang suci? Suci daripada Allah punya anak. Kan benar kan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan? Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Lam yulad, Allah bukan juga dilahirkan. Nah, makanya mencawa mendung wak Nasrani. Kalau ketika berhadapan dengan orang Islam berdebat, mencawa mendung kan. Ini jawab. Mungkin jawab kan. Kadang-kadang ada orang Islam dapat pertanyaan ulok macam. Maksud contoh anu versi awaknya. Versi awak Nasrani, awak Kristen. Kan pegah oleh awak Kristen pun. Anu Allah ni kan Isa. Tuhan Bapa Tuhan Bapaknya Roh Kudus. Tuhan Ibu berarti Bunda Maria. Anak ini berarti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Jadi nanti langgalan ba online debat. Mengejawab dah yang pulak ni untuk pelajaran. Kita yang boleh man Tuhan ayah ngon mak pun anak kawin le pun anak tiru tu. Mesti kata malam anak tiru tu. Kahana mungkin dah ikut kabir lagi pemerintah kan mana-mana anak juga. Jadi kan ulak lagi yang rupa tu menaji kan yang pelajaran bahi fikir waknya nyoci ni jawab kan. Jadi tanya mbak sinyo dulu. Lugas tamunan pun. Nanti tengok. Yang jayus yang tamunannya kan hai marga. Nya lugas pendeta yang. Jadi kakak melawak-lawak jawapan ni jauh lah mati lah betul sih yang ada pulak pertanyaan kan. Tapi menusuk dalam akidah waknya. Gimana? Kan betul sih kan. Ketika tanya-tanya anak Allah pakan siapa? Dia kan mengkawin dom. Mengkawin dom Tuhan ayah. Tuhan ayah maksudnya Roh Kudus. Jadi inti ni yang kena lumpah. Menyo lagi yang konsep Islam gitanya. Menjauh Islam gitanya berarti buatan manusia. Bahkan Quran juga buatan manusia. Menyo konsep gitanya sama lagi konsep awak Nasrani. Maka Allah putrunlah sabuh teguran bak Nabi Muhammad untuk putruk bak mandum umat. Apa tegurannya? Muhammad, katakan kepada mereka bahawa subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Katakan kepada orang Yahudi Nasrani Muhammad bahawa lunyo hana anu. Benar bahasa dia. Itu ayatnya itu. Maka Allah suci daripada demikian itu. Allah nak ada anak, nak ada.
ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan Allah itu memiliki semua langit dan bumi. Mulkan, Allah itu raja. Wa khuluqan, Allah itu pencipta. Wal mulkiyata, yaitu Allah punya kerajaan. Tanafiyul wiladah. Wa abara bima taghliban bima la ya'qilu. Allah itu menafikan daripada mempunyai anak. Ya, seperti mana yang telah diabarkan dengan apa-apa secara biasanya, bahwa tidak boleh kita berakal berfikir seperti itu. Lanjut dia kepegah bahawa Allah nak anak, hana mungkin. Hana mungkin. Punya Allah nak anak berarti anaknya Tuhan. Berarti ayah anaknya juga tu Tuhan. Maka menyona dua buah sisi ketuhanan, pasti di antara salah kira Tuhan yang memiliki sifat kurang dan lebih. Mamunya Tuhan kan memiliki sifat kurang dan lebih, ya tentu ni berarti kan Tuhan ni. Ya, aku benar-benar aja. Ya. Kullu lahu qanitun, semuanya yang ada di bumi, yang ada di langit, qanitun, lahu qanitun, kepada Allah lah mereka itu semua tunduk. Muti'una kulla bima yuradu minhu, mereka itu orang-orang yang taat pada tiap-tiap apa yang dikehendaki daripadanya. Dan padanya itu adalah sebuah kebiasaan akal. Maka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandum nunggu taat. Bak kaya, bak pithang. Mandum boh kaya. Makhluk Allah, baik mi'ang nunggu. Mandum taat. Ya, cuman ketaatan makhluk Allahnya hana dih buat katanya. Malagi tabuh ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Dan ayatnya surat Al-Jum'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbihlah semua yang ada di bumi dan yang ada di langit. Ya, jadi truk dirau-reng jak tes dan ayatnya pu betul ibu hana. Gejak aju yak dengar yak to gelinyung ngan salah tabuh bak kaem tu. Pukul sama tasbih lagi katanya. Oh beda nunggu. Bak pisang punya bertasbih pada Allah, bedang dia bertasbih. Boh rambut atau bak rambutnya bertasbih kepada Allah, beda dengan dia. Nah, maka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badi'us samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan segala langit dan bumi. Mujiduhuma la ala mithalis sabaq. Yang menjadikan keduanya itu bukan atas kemisalan sebelumnya. Mana? Ketika Allah buat langit dan bumi, tidak ada satupun yang telah membuat langit dan bumi. Allah lah yang buat pertama kali. Jadi baik ni sangka leh tanya berarti maksudna Allah menciptakan sabuhai macam tu. Yang tak yakini berarti segala ni lagi yang rupa hana. Ketika Allah pupun sabuh kehendak, maka hana sesuatu yang mendahuluinya atau menyamainya. Benar maksudnya. Kalau lagi kita kan mesti tak buat bolu. Sejak ngong ni tak pegah bang ngong dia. Hai nyulun nak buat bolu, nyu hasil racik kalung. Jauh le ngong dia. Pane nak lun baru lu dari Amerika sama lagi yang cik. Karena rung bubut. Nya takah bubutnya kalung. Ya benar. Nya menyatanya tak bubut. Kale mesti contoh dia tablo Honda le tu ni mau juta tablo Honda kan. Dan tu udahnya tara apa tadi? Modif kan tapi kena dalam bengkel leh kiban kenal pot naput bawah tapi kemudian gah Honda nya tak tukar ke dia lawi. Aku benar-benar jo modif leh benar-benar aja. Tahu dia urang hai kena leh. Oma alun kan yang je kalau Honda alun kalau modifnya hana di bumo urang pegot lagi alunnya. Gijuk leh ngong dia ilun banwo dari Eropah nalung kalon lagi kan. Jadi arti dia dino, ditanya pupu yang tak bubut karena ru bubut. Nah, jadi bet tak samakan pu yang na apa? Danya wa Allah. Pu yang ke Allah kehendaki dalam sabuh perbuatan, bet lagi kita yang tanya gini, berarti kalau men na lainnya, hana. Nah, termasuk langit dan bumi.
Ya, benar kan? Bagaimana Allah membuat langit dan bumi? Wa idza qada, dan apabila ia berkehendak, arada, menginginkan, amran, suatu perkara, ai ijadi, yaitu menghendakinya, menjadikannya, fa innama, maka bahwasanya, yaqulu lahu, berkatalah baginya Allah itu, kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Ya, jadi mudah. Jadi Allah ketika menghendak buat sesuatu, tinggal mengatakan kun, jadilah kalian, fayakun, maka jadi. Nah, ya, kamu nanggu kan? Nah, maka jamaah dirahmatin Allah, ayat malamnya lebih dominan kitanya membahas tauhid. Walaupun menan, insyaallah sebagaimana yang kitanya baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang lebih kepada sejarah Yahudi. Tapi sejarah Yahudi tak berlanjut nunggu. Tailikunya insyaAllah akan lanjut lah. Jadi alhamdulillah kajian kitanya orangnya, kitanya temong dalam surat Al-Baqarah ayat 118. Berarti kapannya ada Yahudi? Ayat 118 berarti sekitar 140 sekian tu akan kitanya lalui untuk mempelajari surah Al-Baqarah dalam tafsir. Tapi yang kena nubugah konyan, selama kali kitanya buat surat Al-Baqarah teruk ayat 118 nya, hasil yang kitanya buat atau daripada yang tafsir lu baca lebih kepada tentang kisah orang Yahudi. Letak kisah Yahudinya. Kitab Arab Tengah dah baca ai. Kitabnya Arab Tengah dah bacanya, setengahnya nunggu. La 70 dah pegah jumlah. 70% tentang Yahudi. Lengkaunya kena pegah Pak Rod. Nya bukti bahawa Allah itu Maha tahu. Memang sufut Yahudinya kiban nak punya bahasa kena pikiran. Ulet cukup tak kru lah ya. Hati menancit. Pokok ni kaum yang paling letat melanggih di bumanya yang ke Yahudi ya. Teruk orangnya kan? Teruk orangnya melanggih ni. Mulai dari Nabi SAW yang pun. Nabi itu tapi tua. Padahal kalau apa-apa yang tua tapi. Jadi Allah nak utus 12 Nabi khusus untuk melunakkan hati orang Yahudi. Tapi panena mulanggih tapi ya. 12 Nabi yang kan ramai nunggu. Yang 4 lekat tua lu. Ya kan? 12 Nabi yang kau dengan berbagai mukjizat kaya pedih oleh Allah kepada orang yang tetap melanggar. Ya, benar. Maka oleh karena itu Yahudi orangnya hana puyak pegah keadilan hana wayana. Yang cik benar tu. Hana puyak pegah Yahudi taubat baik kapoh hana umidnya hana nunggu yakinlah hana. Gimana cara tak tegur Yahudi? Cak Yahudi yang boleh jo yang dua anak udah kedih buat ulai yang baru. Nya kan Nabi Yakub awal. Ya, Nabi pertama kali yang Allah turunkan kepada orang Yahudi adalah Nabi Yakub. Setelah itu Yusuf, setelah itu Musa, setelah itu Yunus, setelah itu Harun, lehnya Ilyas, lehnya Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang terakhir Nabi Isa. Paduk roh ya. 12 ha. 12 roh Nabi diutus oleh Allah kepada orang Yahudi. Kiban kreh tat hati awaknya. Maka ni wajar tat Rasulullah kadang-kadang geoi Yahudinya qirdah. Qirdah yang apa? Kera. Ya ikhwanal qirdah. Wahai saudara-saudara kera. Ya kan? Wajarlah disebut kera. Atau nabinya kan nya boleh luruskan. Kadang-kadang orang memaknai bahasa nabinya, oh berarti nabi itu benar orangnya. Nabi kamu mulai itu benar manusia. Nabi hanya itu benar. Nabi hanya necok ayat yang ada dalam Quran.
Sehingga Nabi memanggil sebagaimana dalam Quran. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kata Allah, kamu itu sebenarnya tahu bagaimana dulu kami menjadikan umat Nabi Musa pada hari Sabtu jadi kera. Jadi Nabi hana nak urang. Cok mana ayatnya? Boleh juga Nabi. Ini pelajaran bagi dia nangku. Menyawanan Yahudi uranyo hana puyak pekat untuk tak pegah bekle tapoh hana mi bekle nyo bekle hana ai dengar nangku. Nabi mentau belah roh ai dengar. Pulau ni angkau Nabi. Tapi yang lebih palih ni kita nyo kat lagi Yahudi cik. Nya yang palih dah. Nafo. Tak pegah Al-Quran hai dengar. Tak pegah hadis kai pegah hanya menurut ji. Tak pegah bab ulama kai pegah ulama yang sesat. Tayu semayang, kai Jawa untuk bahawa hana payah ajak lo yung semayang. Ya kan? Tayu dia abud dipegah haji, haji kamalim. Ya kan Yahudi ya. Allahu Akbar, kabirnya. Jadi hana pumayang ulama. Ulamanya kejamin oleh Allah. Nyana patih cilawan 3 ulama. Cilawan. Lagi Firaun lawan Nabi Musa. Cilawan, kiban sombong nak Firaun ke? Dia kira Firaun Musa mana ilun tentera mandumna likut lun. Pu yang kena pegah. Kan sombong hak. Panena duduk lam lamnya. Aci tes saja ina ulama. Nya na petih dah. Maka oleh karenanya nyo boleh dak but, boleh lam nyo benahi diri iman, Islam dan ihsan. Selamat kedai nyoba Allah, lebohnya. Selamat Islam, selamat iman, selamat ihsan. Ihsan umum ihsannya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam bahasa ini. Menyo leboh unsurnya hana selamat, kabeh selesai. Selesai. Kaja menan go katro guna lain apa hana. Nyan mentong musuh wate ji mentong trip qada. Sebab kitanya kan dalam sembahyang memang wajib tanya mbak uru. Mengharap dari pu yang na badanya lagi jum hana udip, lagi matawro hana. Nyan harus tanya si mbak uru. Mang wate kalih tanya mandum hana jawaban, kaku sembahyang le untuk menghormati waktu. Mantang na wate lu semayang pah semayang musuh dah bergaju poksa mantang penuh wate gejak di urang wak kampung hai bang orang arah orang semayang yang kata lah musuh na poh wate pi mantang poh dua kan makaji gantau lah ya gantau hana mendallah hana bugo main lu beduk benet main lu ya kan ya. Maka hati-hati semayang pih kecilah oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang celaka yang solat itu? Yang solat nak ada ilmu. Yang lalai sahun naufum. Sahunnya berarti urang terkedah semayang assalamualaikum berangkat lagi. Keikhlasan hati hana, khusyuk hana, mengharap ridha Allah hana. Man yang lagi-lagi yang rupa pat tajak menyuhanan untuk ilmu kah harus tajak ba ulama dia boleh terus orang hana pu dengan orang kamal silakan aja sama lagi Yahudi sih kan kadi yang kita kenal ada naleh hana situ ada kaji laptop guna apa jadi kan tengku mati ngudun